Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Walau musim baru telah bergulir, namun tim-tim Eropa masih terus mencari pemain guna menambal kekurangan pada setiap lini skuadnya. Dan berikut adalah update bursa transfer terbaru yang telah dirangkum oleh tim tahu bola. Real Madrid resmi lepas striker muda Borja Mayoral ke AS Roma. Real Madrid telah resmi sepakat melepas Borja Mayoral dengan status pinjaman ke AS Roma pada musim panas ini. Menurut laporan Sky Sport Italia, proses transfernya tinggal menunggu peresmian, dengan Roma setuju membayar biaya pinjaman senilai 1 juta euro plus opsi pembelian di akhir musim, dengan tambahan nilai sebesar 13 juta euro. Sebelum pindah, sang penyerang muda Spanyol itu bakal terlebih dahulu mendapatkan perpanjangan kontrak dari Real Madrid, yang durasinya akan habis pada musim panas tahun depan. Resmi RB Leipzig datangkan bek Joško Gvardiol dari Dinamo Zagreb. Klub papan atas Bundesliga RB Leipzig kini telah resmi mendatangkan bek kebangsaan Kroasia yakni Joško Gvardiol dari klub Kroasia yakni Dinamo Zagreb. Ia akan dikontrak selama 5 tahun yang dimana kontrak barunya akan aktif per 1 Juli 2021 mendatang. Dengan demikian, bek yang kini masih berusia 18 tahun itu baru akan membela The Bullens pada musim kompetisi 2021-2022. Selain RB Leipzig, Gvardiol sebenarnya juga menarik minat klub-klub Eropa lainnya seperti Leeds United dan Hertha Berlin. Ketertarikan mereka kepada Gvardiol tak lepas dari penampilan apiknya bersama Dinamo Zagreb pada musim lalu. Di usia yang masih sangat muda itu, ia telah mampu mencatatkan 11 penampilan di Liga Kroasia dan berhasil menyumbangkan 1 gol bagi Dinamo Zagreb. Kalidou Koulibaly resmi bertahan di Napoli. Kalidou Koulibaly merupakan salah satu bek tengah paling diburu tim-tim besar Eropa pada bursa transfer musim panas ini. Kedisiplinannya dalam menjaga lini pertahanan Napoli diyakini menjadi daya kuat utama Koulibaly di pasar transfer ini. Menurut catatan Transfermarkt, Koulibaly tampil sebanyak 34 kali di semua kompetisi pada musim lalu. Manchester City menjadi salah satu tim yang dikabarkan paling dekat untuk mendapatkan pemain berusia 29 tahun itu. Pelatih The Citizen Pep Guardiola dilaporkan kepincut dengan penampilan Koulibaly yang sangat mirip dengan legenda klub yakni Vincent Kompany. Namun Manchester City memutuskan untuk tak melanjutkan negosiasi transfer sang pemain karena Napoli mematok harga yang terlalu tinggi. Napoli hanya mau melepas Koulibaly di angka 80 juta euro atau sekitar 1,39 triliun rupiah. City akhirnya memilih untuk merekrut bek Benfica yakni Ruben Dias. Baru-baru ini Cristiano Giuntoli juga menyatakan bahwa Napoli tak akan menjual Koulibaly pada musim ini. Menurutnya Koulibaly sangat bahagia berada di Napoli sehingga tak tertarik untuk meninggalkan tim dalam waktu dekat. Jose Mourinho ingin datangkan Christian Benteke ke Tottenham Hotspur. Tottenham mengusahakan transfer striker Crystal Palace yakni Christian Benteke setelah perburuan striker baru di musim panas ini semakin mengerucut pilihannya. Klub London Utara tersebut telah mengusahakan transfer beberapa striker di musim panas ini, akan tetapi gagal terwujud. Kabar terkini mengungkapkan bahwa saat ini Jose Mourinho telah memberi lampu hijau kepada pihak klub untuk merekrut Benteke. Hal tersebut tentunya sangat mengejutkan karena pemain internasional Belgia tersebut catatan golnya sangat buruk untuk Crystal Palace dan bukan merupakan starter langganan bagi mereka. Namun demikian, Mourinho dikabarkan merupakan pengagum sejak lama servis sang striker yang sebelumnya pernah mencoba merekrutnya saat masih melatih Manchester United beberapa waktu lalu. Spurs telah kehilangan target mereka, yakni Alexander Sørloth yang lebih memilih bergabung dengan RB Leipzig dan transfer Arkadiusz Milik dari Napoli yang gagal diwujudkan. Kini mereka mencari penyerang yang kualitasnya biasa saja, yang dianggap sebagai target realistis di pekan terakhir bursa transfer musim panas ini.
Klub London tersebut sedang mengusahakan beberapa kesepakatan untuk mendatangkan striker baru sesuai keinginan Mourinho sebelum tenggat waktu Senin pekan depan. Christian Benteke mengoleksi 72 gol dalam 226 pertandingan Premier League untuk Crystal Palace, Liverpool, dan juga Aston Villa. Ia juga memiliki rekor bagus dengan timnas Belgia dengan torehan 15 gol dalam 30 penampilannya. Akan tetapi bersama The Eagles sang striker performanya kurang memuaskan dengan hanya mencetak 23 gol dalam 116 pertandingan dan tidak dijadikan starter dalam 3 pertandingan pertama IPL musim ini. Lazio juga ingin pinjam pemain MU selain Andreas Pereira. Lazio hingga saat ini masih belum berhenti untuk meningkatkan opsi lini serang mereka. Sebelumnya mereka gagal mendapatkan mantan kapten Manchester City yakni David Silva yang telah memilih untuk melanjutkan karir di Spanyol bersama Real Sociedad. Dalam beberapa hari terakhir, tim asal ibu kota Italia tersebut telah diberitakan tengah berupaya untuk mendaratkan Andreas Pereira dari Manchester United. Bintang asal Brasil itu berpeluang untuk menjalani masa peminjaman di klub lain setelah gagal bersaing dengan sederetan gelandang top lainnya yang dimiliki oleh The Red Devils. Kabarnya keinginan tim elang ibu kota tersebut mendapatkan lampu hijau dari Manchester United. Lazio tampaknya bukan hanya menargetkan Pereira saja di musim panas ini. Kabarnya mereka juga menginginkan Juan Mata yang ingin mereka datangkan dengan status pinjaman. Pemain berusia 32 tahun itu mulai kehilangan posisinya di tim utama Manchester United setelah kedatangan Bruno Fernandes pada Januari 2020 lalu. Kondisi ini semakin diperparah lantaran di musim ini MU juga mendatangkan Donny van de Beek yang membuat kesempatan bermainnya semakin menipis. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Manchester United maupun Juan Mata. Akan tetapi MU tampaknya akan tertarik dengan tawaran Il Bianco Celesti jika mereka mengajukan tawaran pembelian secara permanen. Maklum saja, United saat ini tengah membutuhkan tambahan dana untuk membiayai kegiatan transfer mereka di musim panas ini. Di musim lalu, Juan Mata hanya tampil sebanyak 30 kali di semua kompetisi dan hanya berhasil menjumlahkan 2 gol dan 2 assist untuk Setan Merah. Bakayoko selangkah lagi menuju PSG. Bakayoko tampaknya semakin mendekat dengan PSG ketimbang Rossoneri setelah sebuah tawaran diketahui telah diajukan kepada The Blues untuk memboyong sang pemain. Sebelumnya, negosiasi antara AC Milan dan The Blues Chelsea untuk pemain internasional Prancis tersebut telah menjadi salah satu saga terbesar di bursa transfer musim panas ini. Meski seolah-olah impiannya kembali ke San Siro hanya tinggal menunggu formalitas, namun skenario lain sepertinya akan terjadi. Menurut kabar dari Paris Fans, sebuah kesepakatan antara PSG dan Chelsea ternyata sudah begitu dekat. Leonardo telah menyodorkan pinjaman berbayar sebesar 7 juta euro atau sebesar 112 miliar rupiah dengan pilihan pembelian di angka 16 juta euro atau sekitar 256 miliar rupiah plus bonus 8 juta euro atau sekitar 128 miliar rupiah hingga total senilai 31 juta euro atau sekitar 496 miliar rupiah. AC Milan bakal segera ajukan tawaran final untuk Boyong Fofana. AC Milan dikabarkan akan segera mengajukan tawaran final untuk upayanya mendatangkan bek tengah target utama mereka musim panas kali ini yakni Wesley Fofana dari Saint Etienne. Milan akan mengajukan tawaran final guna merekrut bek 19 tahun tersebut dari Saint Etienne pada musim panas ini. Proposal yang mereka sodorkan diyakini berupa formula pinjaman berbayar dengan kewajiban pembelian. Rossoneri sendiri saat ini tengah mengalami krisis bek tengah, mengingat sang allenatore Stefano Pioli hanya dapat menurunkan Seymour Scher dan Matteo Gabbia setelah Leo Duarte positif virus corona. Sementara Kapten Alessio Romagnoli dan Matteo Mucasio masih belum pulih dari cedera yang mereka bekap sejak musim lalu. Daniel Rugani dan Joan Font akan segera merapat ke Valencia. Kabar yang beredar di Spanyol menyebutkan bahwa Valencia akan merekrut 2 bek tengah sekaligus, yakni Daniel Rugani dari Juventus dan Joan Font dari Tottenham Hotspur. Sang defender berusia 26 tahun memang sudah berada di pasar transfer semenjak beberapa musim terakhir setelah gagal merebut tempatnya di skuad utama Bianconeri. Rugani datang ke Mestalla dengan harapan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih agar bisa dipanggil pelatih timnas Italia yakni Roberto Mancini untuk tampil di Piala Eropa 2021 mendatang.
Sementara untuk Juan Foyth didatangkan setelah dibekukan dari skuad Tottenham Hotspur pada musim lalu. Ia hanya tampil sebagai starter pada satu pertandingan Premier League pada musim lalu. Foyth yang direkrut dari ST Duantes pada tahun 2017 silam sangat dihargai oleh Mauricio Pochettino yang memberikannya kesempatan bermain 17 kali pada musim 2018-2019. Namun sosoknya terpinggirkan semenjak Jose Mourinho datang ke klub raksasa London Utara tersebut. Keduanya akan menjadi rekrutan perdana Valencia di bursa transfer musim panas ini yang akan segera ditutup pada tanggal 5 Oktober mendatang. Ukir klub perdana, Diogo Jota bernafsu tambah gol lagi. Diogo Jota tampil up ketika Liverpool mengalahkan Arsenal 3-1 di partai pekan ketiga Liga Inggris musim ini. Berduel di Stadion Anfield, rekan senegara Cristiano Ronaldo itu menyumbangkan 1 gol dari 3 gol yang dilesakan skuad Jurgen Klopp. Masuk menggantikan Sadio Mane pada menit ke-79, Jota langsung mencatatkan namanya di papan skor 8 menit berselang. Memanfaatkan clearance tak sempurna David Luiz, Jota yang berdiri tanpa pengawalan melepaskan tembakan ke arah sudut kanan gawang yang membuat kiper Bertrand mati langkah. Ini merupakan gol perdana Jota di laga debutnya bersama Liverpool di Liga Premier Inggris musim ini. Jota sendiri mengaku senang dengan gol perdananya untuk Liverpool. Ia pun bertekad untuk terus memberikan pundi-pundi golnya untuk kampiun Liga Inggris 2019-2020 itu ke depannya. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.